Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Stefania Graciela Sampebua dengan NIM 19030059 dari Prodi D3 Rekam Medis. Kali ini saya akan memperlihatkan ERD rumah sakit. Ini adalah ERD rumah sakit yang saya buat. Pada layar ini, untuk entitas utamanya adalah pasien, kemudian petugas, kemudian ruangan, dokter, diagnosa, tindakan, lab, obat. Pada entitas pasien terdapat beberapa atribut. Untuk primary key dari entitas pasien, primary key-nya adalah identitas pasien. Kemudian atribut yang ada di sini terdapat nomor rekam medis, nama, jenis kelamin, alamat, tanggal lahir, nomor telepon, nama penanggung jawab, hubungan dengan pasien, tempat lahir, pekerjaan, asuransi, agama, pendidikan terakhir, dan nama penanggung jawab. Untuk entitas petugas, di sini saya menggunakan kode petugas untuk primary key-nya. Dan pada petugas terdapat beberapa atribut yang itu adalah nama petugas, spesialisasi, nomor telepon, jadwal piket, alamat, jenis kelamin, dan kode petugas. Pada entitas ruangan, untuk entitas ruangan yang menjadi primary key-nya adalah kode ruangan. Dan atribut yang ada di ruangan adalah nama ruangan dan kode ruangan. Pada entitas dokter terdapat juga beberapa atribut. Yang pertama, kode dokter, nama dokter, tempat lahir, spesialisasi, tempat praktik, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir, dan nomor telepon. Dan pada entitas dokter yang menjadi primary key-nya adalah kode dokter. Untuk diagnosa, entitas diagnosa terdapat beberapa atribut. Ada kode diagnosa dan nama diagnosa. Untuk diagnosa, yang menjadi primary key-nya adalah kode diagnosa. Dan pada entitas tindakan terdapat juga beberapa atribut, yaitu tarif, kode tindakan, dan nama tindakan. Untuk entitas tindakan, yang menjadi primary key-nya adalah kode tindakan. Dan entitas lab terdapat juga beberapa atribut, yaitu kode lab dan lab tujuan. Di sini yang menjadi primary key-nya adalah kode lab. Dan untuk entitas yang terakhir, ini entitas terakhir obat. Untuk obat terdapat beberapa atribut, yaitu nama obat, kode obat, tarif. Dan untuk entitas obat yang menjadi primary key-nya adalah kode obat.
Dan di sini untuk relasinya, relasi pendaftaran rawat jalan dan IGD yang saling berrelasi pada pendaftaran rawat jalan IGD adalah entitas pasien, petugas, ruangan, dan dokter. Dan pendaftaran rawat jalan IGD juga saling berrelasi dengan rawat jalan dan rawat darurat. Pada relasi pendaftaran rawat jalan dan IGD, di sini terdapat beberapa atribut, yaitu ID pendaftaran, nomor rekam medis, tanggal kunjungan, tempat pelayanan, nama ruangan, nomor antrian, ID pendaftaran, jam datang, nama dokter, serta petugas. Untuk relasi rawat jalan saling berrelasi dengan diagnosa, tindakan, serta obat. Dan rawat jalan juga saling berrelasi dengan relasi pendaftaran rawat inap, pemeriksaan penunjang, serta apotik. Pada rawat jalan terdapat juga beberapa atribut. Yang pertama di sini adalah ID rawat inap, nomor rekam medis, petugas, tanggal kunjungan, diagnosa, tindakan, ruang rujuk, serta petugas. Kemudian, untuk pendaftaran rawat inap di sini ia saling berrelasi dengan rawat inap. Kemudian, pendaftaran rawat inap saling berrelasi dengan rawat darurat. Begitu pula dengan rawat darurat saling berrelasi dengan diagnosa, tindakan, lab, pemeriksaan penunjang, apotik, serta ruang jenazah. Pada pendaftaran rawat inap, terdapat beberapa atribut, yaitu ID pendaftaran, nomor rekam medis, tanggal masuk, waktu datang, petugas, ruang rujuk dari, nama dokter, serta nama ruangan. Dan di sini relasi rawat inap saling berrelasi dengan pemeriksaan penunjang, ICU, ruang operasi, apotik, serta ruang jenazah. Pada relasi rawat inap, terdapat juga beberapa atribut, yaitu ID rawat inap, nomor rekam medis, petugas, lab tujuan, tanggal keluar, keterangan operasi, lama rawat, tindakan, serta diagnosa. Dan untuk relasi ICU saling berrelasi dengan rawat inap. Pada ICU terdapat beberapa atribut, yaitu ID ICU, nomor rekam medis, petugas, tanggal masuk, lab tujuan, tindakan, keterangan operasi, serta tanggal keluar. Dan pada relasi pemeriksaan penunjang, di sini pemeriksaan penunjang saling berrelasi dengan rawat darurat serta rawat inap. Pada relasi pemeriksaan penunjang terdapat beberapa atribut, yaitu ID pemeriksaan penunjang, nomor rekam medis, petugas, kode lab, tanggal hasil lab, jam pemeriksaan, serta tanggal pemeriksaan. Dan relasi rawat darurat, di sini relasi rawat darurat saling berrelasi dengan diagnosa, tindakan, lab, pendaftaran rawat inap, pemeriksaan penunjang, apotik,
serta ruang jenazah. Pada relasi rawat darurat terdapat beberapa atribut. Dan atribut yang ada itu ID rawat darurat, nomor rekam medis, petugas, rujuk ke ruang mana, lab tujuan, diagnosa, tindakan, dan tanggal keluar. Kemudian relasi ruang operasi. Ruang operasi saling berrelasi dengan rawat inap. Pada relasi ruang operasi terdapat beberapa atribut, yaitu kode operasi, nomor rekam medis, nama ahli, nama asisten, nama ahli anestesi, nama ruangan operasi, nama operasi, jenis anestesi, keterangan operasi, dan jam mulai operasi. Kemudian relasi administrasi. Di sini relasi administrasi saling berrelasi dengan apotik serta obat. Pada relasi administrasi terdapat ID pembayaran, tanggal pelayanan, tarif obat, petugas, serta nomor rekam medis. Dan untuk relasi apotik, di sini apotik saling berrelasi dengan rawat darurat dan rawat inap. Untuk relasi apotik terdapat beberapa atribut, yaitu ID apotik, nomor rekam medis, petugas, tanggal transaksi, nama obat, serta jumlah. Untuk relasi yang terakhir, di sini ada ruang jenazah. Di sini ruang jenazah saling berrelasi dengan rawat darurat serta rawat inap. Pada relasi ruang jenazah terdapat beberapa atribut, yaitu ID jenazah, nomor rekam medis, waktu kematian, tanggal kematian, asal ruangan, dan penerimaan. Baik teman-teman, ini adalah ERD yang saya buat. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan ERD rumah sakit yang saya buat. Sekian dan terima kasih.